Tuhan bersamamu. Dan bersama Roh. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakan Tuhan. Sekali peristiwa, ketika melihat banyak orang yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, kata penting dalam perayaan ini adalah perayaan semua orang kudus. Semua. Kalau semua orang kudus bukan hanya yang dikanonis oleh gereja, yang digelari Santo Santa atau para martir, bukan hanya mereka, tetapi semua orang kudus. Dalam penglihatan kitab Wahyu tadi, ada sekumpulan banyak orang yang memuji-muji Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang sudah bebas, yang sudah lepas dari kesusahan besar ini dan membasuh dirinya dengan darah anak domba. Maka semua orang kudus boleh jadi, dan kalau kita imani sungguh keluarga kita yang sudah meninggal, mereka sudah di surga, itu juga patut kita imani, kita rayakan pada kesempatan ini. Meskipun besok kita juga masih merayakan peringatan arwah orang beriman.
Merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus mengingatkan kita akan dua hal. Pertama, panggilan hidup orang Kristiani adalah panggilan kepada kesucian dan kesempurnaan hidup. Dan untuk menggapai semuanya itu, kedua, kita harus menjalankan sabda bahagia yang disampaikan oleh Yesus dalam Injil tadi. Pertanyaannya, apakah kita ini adalah orang-orang yang berbahagia? Seringkali kekhawatiran kita jauh lebih besar daripada iman kita, sehingga kita tidak bahagia. Seringkali kebencian hidup kita lebih besar dari kasih kita akan Allah dan sesama, sehingga kita menjadi orang yang tidak peduli. Jalan menuju kesempurnaan, kekudusan, bukanlah jalan yang jauh nanti, tetapi bisa dihayati hari ini. Kita bisa belajar kekudusan dalam peristiwa-peristiwa hidup harian, bahkan dalam menjalani hidup sebagai orang-orang kudus. Kita boleh atau harus belajar dari tetangga kita, dari orang tua kita, dari para kudus di surga. Dalam perjalanan hidup, kita memang belum melihat Allah yang sebenarnya. Seperti dalam bacaan kedua tadi, kita nanti akan melihat Allah yang sesungguhnya ketika perjalanan hidup kita sudah selesai di dunia. Mari kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Mari kita menggapai kekudusan hidup dan kesempurnaan hidup. Dan kesempurnaan kesucian hidup itu sudah diraih oleh para kudus, santo santa dan para martir. Kita mohon doa dari mereka, kita meneladan cara hidupnya, lalu nanti pada akhirnya kita dimasukkan sebagai sebuah kumpulan orang-orang yang jumlahnya sangat banyak tak terhingga. Kita semua yang sudah bebas dari kesusahan besar karena kita sudah ditebus dengan darah anak domba. Mari kita berdiri, kita perbaharui iman kita.